Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kenapa tidak semua nasabah PNM Mekar mendapatkan bantuan UMKM. Apa kabarnya sahabat UMKM dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini saya akan menyampaikan terkait bantuan UMKM. Kali ini menyampaikan kenapa tidak semua nasabah dari PNM Mekar menerima bantuan UMKM ini. Silakan teman-teman simak videonya. Nah, perlu diketahui bahwa PT Permodalan Nasional Madani Persero atau PNM ditunjuk sebagai salah satu pengusul untuk penerima bantuan presiden atau banpres produktif bagi usaha mikro karena terdampak virus corona. Nah, seperti yang kita ketahui juga ada 4 lembaga pengusul. Di antaranya di sini ada Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota, kemudian ada koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kemudian kementerian atau lembaga, selanjutnya perbankan atau perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK dan BLU yang mempunyai tugas melaksanakan dana bergulir kepada koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Nah, PNM Mekar merupakan salah satunya teman-teman. Dia merupakan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, artinya PNM Mekar merupakan salah satu lembaga pengusul yang dapat mengusulkan nasabahnya untuk mendapatkan bantuan. Artinya nasabah PNM nantinya akan mendapatkan bantuan ini teman-teman sebesar 2,4 juta rupiah. Tetapi perlu diketahui tidak semua nasabah PNM Mekar itu mendapatkan bantuan UMKM ini. Kenapa? Nah, di sini saya akan sampaikan teman-teman. Tapi sebelum saya menyampaikan alasannya kenapa, alangkah baiknya teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman setiap harinya mendapatkan update informasi mengenai bantuan UMKM ini. Karena di channel YouTube saya ini setiap harinya mengupload 2-3 video terkait bantuan pemerintah seperti banpres UMKM, kartu prakerja, kemudian bantuan listrik dan bantuan pemerintah lainnya. Silakan teman-teman bisa dicek video-video yang sudah saya upload. Semoga video yang saya upload ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Oke, kita lanjutkan untuk alasan kenapa tidak semua nasabah PNM Mekar ini mendapatkan bantuan ini. Nah, dikutip dari website pnm.co.id. Nah, di situ EFP Pengembangan Dana Legal PNM Rafli Saiful Ishaf menjelaskan dari jumlah nasabah PNM sebanyak 6,3 juta yang tercatat pada Juli lalu saat program banpres diluncurkan yang tersaring dalam proses verifikasi yakni sebesar 5,9 juta nasabah teman-teman. Kemudian Rafli juga menjelaskan saat ini kami sudah menyalurkan 5,9 juta nasabah Mekar ke 4,06 juta nasabah. Prosesnya memang sangat panjang, tapi insya Allah sisanya akan dilakukan penyaluran kemudian hari. Nah, perlu ditekankan lagi teman-teman, dari total nasabah yang sebanyak tadi 6,3 juta orang, setelah dilakukan penyisiran itu hanya 5,9 juta nasabah yang memenuhi kriteria berdasarkan aturan pemerintah. Nah, adapun kriteria penerima banpres produktif sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Nomor 6 Tahun 2020. Selain memiliki KTP elektronik, penerima bantuan juga memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat izin usaha serta memiliki rekening bank. Nah, itu dia teman-teman salah satu kriterianya. Nah, kalau kita melihat ulang persyaratan di penerima banpres produktif ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk syarat mendapatkan banpres produktif ini. Yang pertama itu warga negara Indonesia.
Kemudian mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian yang ketiga ini memiliki usaha mikro. Selanjutnya bukan ASN, TNI Polri, serta pegawai BUMN, BUMD. Kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau KUR. Nah, mungkin bagi nasabah PNM Mekar yang tidak mendapatkan bantuan ini kemungkinan tidak memenuhi syarat tersebut teman-teman. Ketika datanya diverifikasi, misalkan dia tidak memiliki usaha mikro, atau ketika datanya diverifikasi nasabah tersebut ternyata ASN, TNI Polri, atau pegawai BUMN atau BUMD. Kemudian diverifikasi juga ternyata nasabah tersebut sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau KUR teman-teman. Nah, itu yang menyebabkan nasabah PNM Mekar tidak mendapatkan bantuan ini. Nah, tadi dijelaskan dari total nasabah itu yang mencapai 6,3 juta orang setelah dilakukan penyisiran data atau verifikasi data, pemeriksaan data, hanya 5,9 juta nasabah yang memenuhi kriteria berdasarkan aturan pemerintah. Nah, itu dia teman-teman alasannya kenapa tidak semua nasabah PNM Mekar itu mendapatkan bantuan ini. Nah, tapi teman-teman jangan putus asa, jangan kecewa, karena saat ini dari PNM Mekar seperti yang dikatakan Rafli dikutip dari pnm.go.id mengatakan saat ini pihaknya juga tengah berupaya untuk menyaring kembali sisa dari jumlah 6,3 juta yang tidak lolos dalam tahap verifikasi. Nah, di sini dia menjelaskan kita minta lakukan cleansing lagi supaya mereka dioptimalkan untuk mendapatkan banpres tersebut, ujar Rafli. Nah, artinya teman-teman yang belum mendapatkan ini masih diupayakan ulang untuk diverifikasi oleh pihak PNM Mekar. Artinya teman-teman semoga yang belum mendapatkan bantuan ini bisa lolos mendapatkan bantuan ini teman-teman. Dia juga menjelaskan di sini teman-teman, ia mengatakan biasanya yang tidak lolos merupakan nasabah yang sudah terakses oleh pembiayaan dari perbankan atau masuk dalam program kredit usaha rakyat. Nah, ini dia teman-teman yang sudah saya sampaikan tadi, artinya kemungkinan yang tidak lolos itu karena sudah memiliki kredit lain atau pembiayaan lain dari perbankan atau masuk dalam program kredit usaha rakyat atau KUR teman-teman. Nah, kemudian Raffi juga menjelaskan bahwa alur penyaluran banpres kepada nasabah PNM Mekar itu prosesnya cukup panjang teman-teman. Dimulai dari pihak PNM itu mengirimkan data para penerima bantuan ke Kementerian Koperasi dan UKM. Artinya dari PNM mengusulkan data nasabahnya untuk mendapatkan bantuan diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu Kementerian Koperasi dan UMKM itu memverifikasi syarat penerima seperti warga negara Indonesia dan ada bukti memiliki usaha produktif. Nah, setelah itu dari Kementerian Koperasi itu mengirimkan atau menyerahkan data kepada Bank BNI. Lalu dari Bank BNI mengembalikan data ke Kementerian Koperasi setelah datanya itu diperiksa. Nah, dari penjelasan ini artinya proses verifikasinya itu cukup panjang teman-teman untuk verifikasi yang mendapatkan bantuan UMKM bagi nasabah PNM Mekar. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya informasikan. Artinya tidak semua nasabah PNM Mekar itu mendapatkan bantuan UMKM ini sebesar 2,4 juta dengan alasan yang saya sebutkan tadi bahwa ada yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan ini yang disyaratkan oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, saya doakan semoga teman-teman sahabat UMKM khususnya nasabah PNM Mekar yang belum mendapatkan bantuan UMKM ini segera mendapatkan bantuan dan nanti bantuannya bisa bermanfaat untuk menjalankan usahanya. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.